lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Dan satu hal lagi, untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, ingat selalu pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita berjumpa lagi, we meet again. Ya, welcome back to my channel, Ratna Suryani. Dengan saya Ratna Suryani di sini, dan kita akan belajar bersama kali ini. Masih di pandemi COVID-19, ya. Maka semua para mahasiswa sekalian silakan bisa belajar di rumah atau di lokasi di mana kalian sekarang berada, ya. Tapi tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, ya. Tetap bahagia dan belajar dimanapun dan kapanpun. So, mari kita mulai pembelajaran kita, diskusi kita pada kali ini. Kita belajar tentang apa ya? Ya, masih di mata kuliah perilaku organisasi. Dan kita kali ini akan belajar mengenai perilaku individu dalam organisasi. Berbicara tentang organisasi, di dalamnya pasti tidak lepas dari individu, individu, dan individu, begitu ya. Dan ketika individu itu bergabung, maka terjadilah satu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau kelompok itu. Ini dia tentang tema yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan jika nanti ada ketidakpahaman atau ada pernyataan yang menurut kalian semua statement saya ternyata ada ketidaktepatan, maka saya akan nantikan untuk kritik dan saran dari kalian. Masih di mata kuliah perilaku organisasi dan tema kita adalah perilaku individu dalam organisasi. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian perilaku organisasi itu sendiri. Kemudian perilaku individu dalam organisasi. Yang ketiga, sifat-sifat individu dalam organisasi. Yang keempat adalah tentang kepribadian, kaitannya dengan kepribadian yang dimiliki oleh individu dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah tentang determinan kepribadian. Baik, kita akan kupas satu persatu. Mengenai pengertian perilaku organisasi. Ya, di sini ada satu tokoh, Gito Sudarmo, di tahun 2000 memberikan definisi bahwa perilaku organisasi adalah merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi yang meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses di dalam organisasi. Studi perilaku organisasi termasuk di dalamnya bagian-bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi.
Nah, ternyata perilaku individu di dalam organisasi itu memang benar-benar kita pelajari bersama di dalam perilaku organisasi. Namun, ada keterkaitan ternyata ya antara perilaku organisasi itu sendiri dengan disiplin ilmu yang lain. Ya, Larry L. Cummings ini adalah presiden dari Akademi Manajemen di Amerika Serikat, memberikan suatu analisa perbedaan antara perilaku organisasi dengan disiplin ilmu yang lain yang erat hubungannya dengan ilmu perilaku. Yang pertama, ada perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Ya, barangkali para mahasiswa juga mengetahui bahwa psikologi ini juga adalah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai perilaku manusia, gitu ya. Namun, ada perbedaan antara perilaku organisasi dengan psikologi organisasi. Dalam psikologi organisasi yang dibahas itu dibatasi dalam konstruksi penjelasan pada tingkat psikologinya saja, dalam tingkat kejiwaannya saja. Akan tetapi, dalam perilaku organisasi, konstruksi penjelasannya berasal dari multidisiplin. Kesamaan dari keduanya ialah kedua bidang tersebut menjelaskan perilaku orang-orang di dalam suatu organisasi. Sama-sama ya, menjelaskan tentang perilaku, namun berbeda kalau di psikologi organisasi itu hanya di bidang psikologinya saja atau kejiwaannya saja. Tapi kalau di perilaku organisasi, maka yang digali adalah secara multidisiplin ilmu. Jadi ada manajemen, ada psikologinya juga barangkali seperti itu ya. Kemudian ada hukum dan lain sebagainya. Yang kedua, perilaku organisasi dengan teori organisasi. Didasarkan pada dua perbedaan, antaranya unit analisanya dan pusat variabel tak bebasnya. Dalam perilaku organisasi, ini disampaikan bahwa pengertiannya suatu studi dari tingkah laku individu dan kelompok di dalam suatu organisasi dan penerapan dari ilmu pengetahuan tertentu. Sedangkan teori organisasi diartikan sebagai studi tentang susunan, proses, dan hasil-hasil dari organisasi itu sendiri. Yang ketiga, perilaku organisasi dengan personil dan human resource. Perilaku organisasi ini lebih menekankan pada orientasi konsep, sedangkan personel dan human resource ini menekankan pada teknik dan teknologinya. Sama-sama memang di perilaku, tapi ada perbedaannya. Kalau di perilaku organisasi ini konsepnya, tapi kalau di personel dan human resource itu sudah langsung mengarah kepada teknik dan teknologinya. Ini beberapa disiplin ilmu yang berkaitan dengan perilaku organisasi. Beberapa orang sedikit salah paham bahwa antara satu dengan istilah yang lainnya adalah sama. Ternyata ada perbedaannya ya. Ya, kita masuk dalam perilaku individu dalam berorganisasi. Manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan juga bahwa manusia itu adalah unsur yang penting dalam suatu organisasi, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Jadi kalau dalam organisasi tidak ada manusianya gitu, maka sepertinya tidak akan berjalan dengan lancar atau mulus begitu ya. Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil-hasil integrasi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Jadi sudah jelas dulu siapa nih personil-personil atau individu-individu yang membantu di dalam berjalannya kegiatan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, Nadler di tahun 1970 menyampaikan bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari integrasi antara person,
atau individu dengan lingkungannya. Jadi kesatuan, sebagai suatu fungsi kesatuan antara person dengan lingkungannya. Karakter yang dibawa individu ke dalam tatanan organisasi, yakni berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu punya karakteristik juga. Di antaranya ada keteraturan yang diwujudkan dalam susunan yang hierarki atau bertingkat, gitu ya. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaannya, ada tugas-tugasnya, ada wewenang dan tanggung jawab. Kemudian ada pula sistem penggajian atau reward sistemnya dan sistem pengendalian serta yang lainnya. Itu masuk di dalam lingkungan individu. Ya. Ada lagi satu tokoh bernama Cass and James di tahun 2002 menyebutkan bahwa perilaku adalah cara bertindak, menunjukkan tingkah laku seseorang. Sedangkan pola perilaku adalah mode tingkah laku yang dipakai seseorang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Proses perilaku serupa untuk semua individu, walaupun pola perilakunya mungkin berbeda. Oke, jadi perlu diingat bahwa proses perilaku untuk semua individu itu serupa, ya, atau hampir sama, tapi pola perilakunya berbeda. Kemudian, ada 3 asumsi mengenai perilaku manusia, yakni yang pertama bahwa perilaku itu disebabkan atau caused. Yang kedua, bahwa perilaku itu digerakkan atau motivated. Dan yang ketiga, bahwa perilaku itu ditujukan pada sasaran. Jadi manusia itu berperilaku itu pasti ada sebabnya dan pasti digerakkan dan pasti ada sasarannya atau tujuannya begitu. Ketiga unsur ini saling terkait dalam modal dasar perilaku individu dan berlaku kepada siapa dan kapan saja. Setiap individu berperilaku ketika ada rangsangan dan memiliki sasaran tertentu. Oke, sampai di sini saya harapkan semuanya bisa memahami. Dan jika memang masih dirasa kurang paham, maka para mahasiswa sekalian silakan bisa mencari literatur sebanyak mungkin atau bisa menuliskan di kolom komentar mengenai pertanyaan maupun pernyataan yang ingin disampaikan kepada saya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya, di sini ada sifat-sifat individu dalam organisasi. Individu yang sudah masuk ke dalam organisasi itu biasanya membawa karakteristik sendiri-sendiri dengan sifat-sifat yang memang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Bahkan jika ada anggota organisasi yang memang misalnya ya kembar gitu, sifatnya pun tidak akan sama. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisa kembali prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya. Gimana nih caranya? Yang pertama, prinsip-prinsip dasarnya adalah manusia itu berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Kemampuan dan keterbatasan seseorang dapat membedakan perilakunya dan dapat digunakan untuk memprediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi tertentu. Oke. Kalau yang satu ternyata kemampuannya adalah komputer atau IT, ya. Kemudian yang satu lagi kemampuannya adalah administrasi, begitu ya. Nah, maka meskipun usianya sama, meskipun barangkali ia adalah kembar, tapi kemampuan dan keterbatasannya itu membedakan perilakunya. Ya. Dan jika perilakunya berbeda, maka pola perilakunya pun akan berbeda pula. Prinsip dasar yang kedua adalah bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Manusia itu berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan.
Dengan adanya kebutuhan yang ada dalam diri setiap individu, hal ini mendorong semangatnya untuk berbuat dalam pencapaian sesuatu objek atau hasil. Jadi, misalnya para mahasiswa sekalian punya kebutuhan yang berbeda-beda setiap harinya, setiap orangnya, maka perilakunya juga akan berbeda-beda. Bagaimana caranya untuk bisa mencapai kebutuhannya tersebut? Perilakunya ditentukan oleh yang bersangkutan sendiri, gitu ya. Yang ketiga, prinsip dasarnya adalah bahwa manusia itu berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Jadi ada satu teori bernama teori ekspektansi atau pengharapan, yakni bahwa seseorang memilih berperilaku sedemikian karena yakin dapat mengerjakan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. Ya, karena dia yakin, karena harapannya di depan sana pasti indah gitu ya, maka yang dia pikirkan adalah masa depannya, sehingga ini menjadi apa ya, menjadi satu motivasi dalam dirinya, dia menjadi bisa membuat pilihan tentang apa yang harus dilakukan, begitu. Ini prinsip dasarnya, berdasarkan teori pengharapan atau ekspektansi. Kemudian yang keempat, prinsip dasar, yakni seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Karena kebutuhan-kebutuhan dan pengalaman seseorang seringkali berbeda sifatnya, maka persepsi terhadap lingkungan juga akan berbeda. Ya, jadi kalau seseorang ini memahami lingkungannya itu seperti apa, kemudian membayangkan kembali pengalaman masa lalunya itu seperti apa dan dikaitkan dengan kebutuhannya di masa depan, maka dia akan memiliki perilaku-perilaku yang satu dengan orang yang lain akan berbeda. Dan prinsip dasar yang kelima adalah seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. Sama seperti para mahasiswa sekalian pun seperti itu. Saya pun juga. Perasaan senang dan tidak senang ini akan menjadikan seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain dalam menanggapi sesuatu hal. Belum tentu yang saya senangi pun disenangi oleh para mahasiswa dan sebaliknya, gitu ya. Dan ini menentukan tentang bagaimana tanggapan saya atau tanggapan para mahasiswa sekalian untuk menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Namun, orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Baik, ini tadi adalah contoh mengenai reaksi senang atau tidak senang antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ini contoh ketika misalnya nih si A bekerja di satu perusahaan tertentu, dia sudah merasa puas dan senang dengan gaji yang didapat. Namun si B dengan jabatan yang sama di perusahaan yang sama dengan tempat bekerja si A belum tentu merasa puas dengan hasil yang didapat. Ini ya, ini sifat-sifat individu dalam organisasi. Nah, kita berlanjut kepada kepribadian. Apa itu kepribadian sebenarnya? Salah seorang ahli psikologi bernama Gordon Allport mengatakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamis pada masing-masing sistem psikofisik yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Banyak penulis yang memberikan definisi kepribadian yang berbeda, tetapi pada umumnya ada kesamaan, yaitu sesuatu yang unik pada diri seseorang jika berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. Sigit menyatakan bahwa kepribadian adalah unik karena tidak ada orang yang sama persis dengan orang lain, paling-paling hanya mirip saja. Ya, kepribadian itu antara satu orang dengan orang yang lain pun berbeda. Kita tadi berbicara tentang sifat ya, dan ini pun kepribadian juga sama.
Ada prinsip umum dalam kepribadian tanpa mempersoalkan bagaimana orang mendefinisikan kepribadian. Beberapa prinsip pada umumnya diterima oleh para ahli psikologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian adalah suatu keseluruhan yang terorganisasi. Apabila tidak, individu tidak mempunyai arti. Jadi benar-benar ada suatu keseluruhan yang di dalam diri kita itu dalam bentuk terintegrasi secara menyeluruh, terorganisasi gitu. Kemudian yang kedua, kepribadian kelihatannya diorganisasi dalam pola tertentu. Pola ini sedikit banyak dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, walaupun kepribadian mempunyai dasar biologis, tetapi perkembangan khususnya adalah hasil dari lingkungan sosial dan kebudayaan. Kembali lagi ya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa ternyata manusia atau personil dalam suatu lingkup organisasi itu dipengaruhi oleh lingkungan juga. Oke. Kemudian yang keempat, kepribadian mempunyai beberapa segi yang dangkal, seperti sikap untuk menjadi pemimpin dan inti yang lebih dalam, seperti sentimen mengenai wewenang atau etik kerja. Dan yang kelima, kepribadian mencakup ciri-ciri umum dan khas. Setiap orang berbeda satu sama lain dalam beberapa hal, sedangkan dalam beberapa hal lagi itu serupa. Serupa itu tidak sama gitu ya, mirip saja. Ya, ini prinsip umum kepribadian. Jadi, saya simpulkan untuk definisi kepribadian. Sebelum disimpulkan, saya tuliskan menurut Cass dan James, ya, kepribadian seseorang merupakan kombinasi yang kompleks dari sifat fisik dan mental, nilai-nilai, sikap, kepercayaan, selera, minat, kebiasaan, dan ciri-ciri lain yang membentuk suatu diri yang unik atau unique self. Kemudian menurut Sofiandi, kepribadian adalah seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor-faktor keturunan dan faktor-faktor sosial, kebudayaan, dan lingkungan. Sehingga kalau disimpulkan, kepribadian adalah kombinasi daripada karakteristik-karakteristik mental dan fisikal yang tampak unik dan stabil pada seseorang yang sering timbul pada waktu ia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Itu untuk definisi kepribadian. Ya, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan. Apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan? Apakah kepribadian ditentukan sebelumnya saat kelahiran? Ataukah itu akibat dari interaksi individu itu dengan lingkungannya? Bagaimana kira-kira? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka ditetapkanlah ternyata kepribadian itu memiliki determinan-determinan. Ya, kita sebut dengan determinan kepribadian. Apa saja determinan kepribadian? Determinan kepribadian dalam hal ini yang saya sampaikan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kepribadian. Ya, yang pertama bisa jadi karena keturunan. Pendekatan keturunan berargumen bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seseorang adalah struktur molekul dari gen yang terletak dalam kromosom. Contoh, ya, seorang menjadi penjahat karena memang ia sudah dilahirkan sebagai penjahat atau orang tuanya adalah penjahat. Itulah sebabnya mengapa para manajer sangat memerlukan latar belakang kehidupan seseorang ketika proses rekrutmen berlangsung. Misalnya pada saat wawancara kerja, biasanya orang yang diwawancarai atau pelamar ini akan ditanyai mengenai seluk-beluk keturunan atau keluarganya. Ya, dikatakan ada kemungkinan argumen di sini adalah penjelasan kepribadian ini berasal dari struktur molekul dari gen
yang terletak dalam kromosom, maka kemungkinan jika memang kromosom atau molekul dari gennya baik atau orang baik, maka anaknya pun akan menjadi orang baik pula, gitu ya. Ya, yang kedua, determinan kepribadian adalah faktor lingkungan. Pengkondisian dini, kemudian norma keluarga, teman-teman, dan kelompok sosial, serta pengaruh lain yang kita alami memainkan suatu peran besar dalam membentuk kepribadian. Ada sebuah teori bernama teori tabula rasa oleh John Locke. Kalau para mahasiswa pernah mendengar, ini menyebutkan bahwa seorang bayi yang dilahirkan ke dunia itu ibarat selembar kertas putih. Ya. Dan kemudian ia sendiri yang akan menentukan apakah akan dicoret hitam, merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Ya, lingkunganlah yang dapat menentukan apakah kertas itu akan berwarna atau tidak, gitu ya. Apakah akan berwarna-warni atau hanya hitam saja atau tetap putih? Ya, saya rasa di teori tabula rasa ini menyebutkan hal yang demikian. Para ahli sepakat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika seseorang dibentuk dalam rumah tangga yang bahagia, maka pola perilakunya akan bersifat baik, bersikap baik. Misalnya dalam sifat-sifat positif seperti peramah, gembira, sabar, toleran, mudah bekerja sama, tidak egois, dan lain-lain. Namun sebaliknya, jika seseorang itu dibentuk dalam rumah tangga atau lingkungan yang memang kurang bahagia, maka pola perilakunya pun akan mengikuti. Mudah marah, keras kepala, mudah sekali kecewa, gitu ya. Kemudian tidak sabaran, tidak toleran, tidak mau bekerja sama, kemudian egois. Nah, ini dimunculkan dalam lingkungan-lingkungan yang memang dia tempati. Begitu. Kemudian yang ketiga, determinannya adalah situasi. Kepribadian seseorang, walaupun pada umumnya mantap dan konsisten, berubah dalam situasi yang berbeda. Tuntutan yang berbeda dari situasi yang berlainan memunculkan aspek-aspek yang berlainan dari kepribadian seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak melihat pola kepribadian dalam isolasinya sendiri atau keterpencilannya, sehingga situasi ini akan memang mempengaruhi kepribadian seseorang. Di dua perusahaan yang sama, bergerak dalam bidang yang sama, gitu ya, dengan satu person yang tadinya ada di perusahaan A, kemudian pindah ke perusahaan B, situasinya sudah berbeda, maka perilakunya belum tentu sama, meskipun perusahaannya bergerak di bidang yang sama, gitu ya. Kemungkinan karena melihat adaptasi dengan teman-teman barunya, kemungkinan harus berperilaku yang lebih baik dengan pimpinannya, gitu ya. Jadi situasi ini akan mempengaruhi kepribadian seseorang, di mana ia menetap di situ. Kesimpulan dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, saya menyebutkan bahwa studi perilaku organisasi termasuk di dalamnya bagian-bagian yang relevan dari semua ilmu tingkah laku yang berusaha menjelaskan tindakan-tindakan manusia di dalam organisasi. Oleh karenanya, semenjak uang merupakan bagian dari alasan orang untuk mencari pekerjaan, maka aspek ekonomi tertentu adalah relevan bagi ilmu organisasi ini. Dan juga sejak tingkah laku orang dipengaruhi oleh performanya, maka psikologi adalah relevan pula. Sosiologi demikian pula. Ia bisa menjelaskan pengertian pengaruh kelompok terhadap tingkah laku individu. Perilaku organisasi sebagaimana suatu disiplin mengenal bahwa individu dipengaruhi oleh bagaimana pekerjaan diatur dan siapa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Oleh karenanya, ilmu ini memperhitungkan pula pengaruh struktur organisasi terhadap perilaku individu. Maka di organisasi ya biasanya ada struktur yang memang ditetapkan di sana.
Begitu. Contoh organisasi terkecil adalah di keluarga. Di keluarga kita, ya, kita akan mengenal siapa yang menjadi pimpinannya atau kepala keluarganya, siapa yang menjadi sekretaris atau bendahara dan anggota-anggotanya, gitu ya. Ya, itu dia. Yang ketiga, walaupun dikenal adanya keunikan pada individu, namun perilaku organisasi masih memusatkan pada kebutuhan manajer untuk menjamin bahwa keseluruhan tugas pekerjaan bisa dijalankan. Sehingga, kesimpulannya, ilmu ini mengusulkan beberapa cara agar usaha-usaha individu itu bisa terkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya, ini dia kesimpulan dari mata kuliah kita, perilaku organisasi, yang membahas tentang perilaku individu dalam organisasi. Saya sampaikan terima kasih. Ya, demikian tadi untuk materi yang sudah saya coba untuk berikan, saya sharekan kepada para mahasiswa sekalian. Semoga bisa menambah manfaat, menambah guna yang lebih, wawasan yang lebih bagi para mahasiswa, sehingga mahasiswa sekalian menjadi lebih mengerti mengenai perilaku organisasi, khususnya mengenai perilaku individu dalam suatu organisasi. Baik, kalau begitu, saya ucapkan terima kasih untuk atensinya. Saya masih menunggu kritik dan saran jika memang ada pertanyaan dan masukan untuk saya untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Silakan tuliskan di kolom komentar, dan yang suka silakan like, yang tidak suka tidak harus mengklik like, oke? Ya, hanya jika memang para mahasiswa sekalian menginginkan untuk ada notifikasi setiap kali saya mengunggah materi mengenai perilaku organisasi, silakan klik subscribe ya, dan jangan lupa ditunggu notifikasinya, pasti akan langsung masuk ke HP kalian. Baik, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan di masa pandemi tetap jaga imunitas, tetap bahagia, sehingga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan semangat, jauh-jauh dari segala keburukan COVID-19. Dan saya akhiri, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. See ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Tunggu video selanjutnya.